Nabi itu saudara bagaimana nggak dapat rahmat? Ngawur. Nabinya sendiri rahmat saudara. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara, Allah yang menyatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, illa melainkan rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas menyampaikan bahwa pada hari ini begitu juga syair yang tadi dibacakan, yaitu oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri berkaitan dengan milad saya yang memang dilahirkan pada tanggal 24 Agustus ini. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang ada bahwa setiap milad kita, setiap ulang tahun kita, saudara, zahirnya umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Semakin zahirnya bertambah kita punya umur, maka berarti hakikatnya kita akan semakin dekat dengan lubang kubur, ya kawan. Nah, karena itu di sini saya ingin mengajak semua di setiap hari milad kita, sepatutnya lah, seyogianya lah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan selama kita hidup. Tapi pada saat yang sama, yang kedua, tidak boleh kita lupakan untuk kita tafakkur, memikirkan apa yang sudah kita siapkan untuk kita masuk ke dalam kubur, ya kawan. Nah, insya Allah dengan demikian kita tidak akan lupa diri, kita akan selalu ingat, yaitu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di tempat ini, besok dengan ridha Allah, dengan rahmatnya kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan oleh Allah kita semua di surganya Allah bersama para nabi, para siddiqin, bersama para syuhada, para mujahidin, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kumpulnya kita di tempat ini luar biasa. Kalau para ulama salaf pernah mengatakan, saudara, diantaranya Ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengingatkan bahwa inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Manakala kita mengingat atau mengenang atau bercerita tentang orang-orang soleh, maka itu menjadi penyebab turunnya rahmat. Nah, kalau kita mengenang orang-orang soleh, bercerita tentang orang soleh, bisa menjadi penyebab turunnya rahmat, fama balu bidzikri sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kumpulnya kita adalah mengenang, saudara, menyebut, saudara, yaitu Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka tidak akan pernah kita ragukan, saudara, niscaya di tempat di mana kita terus menyebut nama beliau, di mana tempat di mana terus kita berselawat kepada beliau, di situ akan turun aneka ragam berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak, Nabi sendiri alaihi salatu wassalam bersabda dalam salah satu hadis sahihnya, beliau nyatakan dengan tegas, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Jadi barang siapa yang berselawat kepadaku dengan 1 kali selawat, Allah akan limpahkan selawat untuknya dengan 10 kali. Pengertian Allah melimpahkan selawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi adalah Allah melimpahkan rahmatnya, barakahnya, ridhonya, magfirahnya. Dan ini penting untuk kita ingat, karena ulama-ulama salaf kita, saudara, sebagaimana dibahas dengan panjang lebar oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Di sana diceritakan betapa para ulama-ulama salaf mengingatkan kita semua bahwa mendapatkan satu saja rahmat dari Allah itu jauh lebih baik daripada amal ibadah kita seumur hidup, saudara. Loh, kenapa? Karena kita ini hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita, saudara. Segunung kita punya amal, belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Tapi dengan satu rahmat saja Allah berikan kepada kita, cukup untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Makanya para ulama salaf, saudara, pernah mengatakan, mereka bersumpah demi Allah, aku mendapatkan satu rahmat dari Allah lebih aku suka daripada amal ibadahku seumur hidupku. Karena amal ibadah seumur hidup belum tentu Allah terima, belum tentu mendapatkan rahmat. Tapi kalau satu rahmat sudah Allah berikan, saudara, maka segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Kekurangannya akan disempurnakan, dosa kita akan dimaafkan. Jadi sekali lagi, kalau 1 kali selawat buat Nabi, Allah melimpahkan 10 rahmat untuk kita.
Jangankan 10 rahmat, 1 rahmat udah cukup buat modal masuk surga ya ikhwan. Bagaimana 10 rahmat? Bagaimana kalau kita berselawat 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Saudara, setiap hari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Nah, karenanya jangan kaget kalau majelis-majelis sufi, majelis-majelis sholihin di mana-mana tempat, bukan di Indonesia ya ikhwan, di seluruh dunia. Saudara, itu dipenuhi dengan zikir-zikir dan sholawat ya ikhwan. Di samping ada majelis ilmu, di samping baca kitab, di samping ada nasihat, mereka nggak lupa. Mereka ajak umat untuk banyak-banyak baca sholawat, berzikir, baca wirid. Kenapa? Karena semua itu bisa mengetuk pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana Nabi sampaikan kepada kita, saudara, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Saudara, sampai tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wa anta ya Rasulullah? Lalu bagaimana dengan anda ya Rasulullah? Apakah masuk surga juga dengan rahmat Allah? Nabi mengatakan ya, nggak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, cuma hati-hati, ada yang mensalah tafsirkan hadis ini. Apa dia bilang? Nabi sendiri belum tentu dapat rahmat. Astagfirullahaladzim. Ini tafsirnya ngawur ini ya kawan. Ini bukan pakai tafsir Jalalain ini, tafsir jalan lain dia pakai ya kawan. Na'udzubillah min. Nabi itu saudara bagaimana nggak dapat rahmat? Ngawur. Nabinya sendiri rahmat saudara. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara, Allah yang menyatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, illa melainkan rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Nabi itu sendiri diutus oleh Allah sebagai rahmat. Kalau dikatakan sebagai rahmat, hatta zat Nabi, apa yang dibawa Nabi, semuanya berisikan rahmat saudara. Nah, lalu kalau Allah jadikan Nabi sebagai rahmat, kok bisa ada yang mengatakan Nabi belum tentu dapat rahmat? Ini yang bicara begini mesti syahadat lagi ya kawan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang orang kalau kepintaran jadi keblinger ya. Nah, makanya saudara, penting di samping kita tabligh akbar, di samping kita buka kitab, di samping kita ngaji, di samping kita amar ma'ruf nahi munkar, jangan lupa buka majelis sholawat, buka majelis zikir, buka majelis marhabanan, supaya hati kita nggak kering ya ikhwan. Insya Allah.